Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu filah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah mengumpulkan kita dalam satu majlis yang dimana penuh dengan keberkahan, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, yang sudah barang tentu kita duduk untuk berzikir, membaca maulid dan beristighfar, yang dimana dikatakan ini fadilah daripada salawat dan istighfar ini luar biasa. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis qatrun nada Ustaz Ibn Aqil, hasbullah matanallah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ki Ahmad Kusairi, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur, disatafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah yang lainnya yang tidak mengurangkan rasa hormat al-fakir, mudah-mudahan digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Habib Abu Bakar bin Husain bin Syahab, mudah-mudahan menjadikan kita berkah, menjadikan kita mendapatkan fadilah daripada habaib, yakni zuriyah Rasul SAW. Kita mendapatkan keberkahan yang insyaAllah menjadikan kita digabul hajatnya, disatafiahkan badan. Dan kepada antum-antumah semua hadirin wal hadirah, mudah-mudahan diberkahkan Allah, ditambahkan ilmu, dimanfaatkan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mendekati bulan Muharram, ini akhir Zulhijjah, lusa Muharram, lusa Muharram. Allah Subhanahu wa taala bersolawat ke Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ini di bulan yang dikatakan orang pada ke Mekah. Pada ke Mekah, Hajjul Bait. Nah, ini udah mendekati pada pulangnya. Pulang itu hajah perempuan pada pulang dari Mekah Al-Mukarramah, yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita ini hidup untuk kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam ketika menyatakan semua yang Nabi Allah Sulaiman punya ini hadza min fadli rabbi, mengatakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan Allah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengenali Rasulullah ini untuk kita menghidupkan sunnah Nabi. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai disebut al-hafid, yang hafal 100.000 hadis. Ini yang dikatakan hafid, ini magam seorang yang alim yang hafal 100.000 hadis. Luar biasa. Apa untungnya kita mendekat mengenali Rasulullah atau keluarga Rasulullah? Nabi mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, man habba ahlal baiti dakhalal jannah. Siapa kita mencintai keluargaku, kata Rasulullah, Allah masukkan surga. Berarti sesuatu yang Allah janjikan hanya belum karena Rasul, baru karena Ahlul Bait Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, kita hidup untuk kita melihat, ataukah untuk melihat wajah Rasulullah? Nah, iya. Kita hidup ataukah kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Pasti. Karena syahadatain. Kenapa dikatakan seperti itu syahadatain? Menyebut dua kalimat syahadat ketika kita meninggal supaya husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga lidah kita basah dengan selawat, alhamdulillah. Kalau kita dikatakan kita ini orang yang ahli bersyukur kepada Allah, sudah barang tentu karena ilmu. Ini faridatun al-kulli muslimin wal muslimat. Apa yang disampaikan Kiai Ahmad ini memberkahkan sampai gelap, sampai hati kita, bayangkan. Jadi andai kata kita ngerti pintu surga, ya syahadat itu miftahul jannah, la ilaha illallah. Kita ngerti Allah, ngerti. Tapi jangan sampai kita hanya
mengenali Rasulullah, hanya mengenali Allah Subhanahu wa taala sebatas dia Allah, aku makhluk. Tapi apa? Ilmu itu nur yang yang akan menghiasi diri kita, hati kita sehingga munawar, bercahaya. Apa semisal ketika haji kemarin, ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat Gubatul Khudrah, apakah mata orang itu salawat ke Rasulullah? Banyak keutamaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kita membaca Maulid Ad-Diba. Qad kana wajib. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan membaca Maulid Rasulullah ini wajib. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani amar perintah Allah, sunnah itu. Kalau kita ngerti sunnah Nabi Muhammad itu perintah Allah, maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk kita taat kepada kedua orang tua. Ya, dikatakan Habib Salim bin Abdullah Syatiri Tarim, Rubat Tarim, pimpinan pondok pesantren Rubat Tarim, apa dikatakan? Pertama, kita ini menghormati guru. Kedua apa? Orang tua. Ketiga apa? Mertua. Begitu. Jadi keutamaan yang Allah terangkan di Al-Quran. Yang Allah katakan di Al-Quran ini bahwa apa? Al-Quran ini zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini al-huda, Al-Quran petunjuk. Hingga kita ngerti yang haram, yang halal, yang makruh, yang sobat terus hingga dari badannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita ngerti? Karena Allah memberikan itu hidayah di hati kita. Kenapa kita faham? Karena Allah memberikan itu apa? Keterangan itu supaya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk, sesuatu yang mengarahkan kepada sesuatu. Apa sesuatu itu? Al-khairiyah. Sehingga Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada Allah mengatakan neraka di sana, Beb. Di Al-Qur'an, Beb. Iya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram neraka melihat kita di akhirat nanti. Keberkahan Maulana Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenali Rasulullah, kita akan dikenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Kenapa? Karena pasti kalau kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang guru. Ustaz Agil, alim. Ya Ahmad Kusairi, alim. Guru-guru kita alim. Habib Bakar, alim. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka wilayah untuk kita memandang mereka sehingga pandangan itu nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Muhammad bin Idris makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Kenapa Imam Syafi'i itu lihat makannya lahap? Dia mengatakan Imam Muhammad bin Idris, makan di tempat orang yang alim, aku akan banyak makan. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Jadi kalau kita ngerti hidup ini kayak lukisan. Wah, seni, Beb. Bukan coretan. Oh, bukan, Beb. Tinta. Oh, bukan pena. Tanganmu, keberkahan itu hati. Apa? Ketika kau menulis alif, itu tegak, itu alif, itu harfiah, huruf di Al-Quran Al-Karim. Begitu kita mengenali apa agama ini yang ditata melalui wahyu demi wahyu Al-Quran itu darinya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua biwasitatir Rasul. Bahkan Rasul mengatakan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Ini apa? Segala sesuatu yang diadakan pikiran kita bukan dari adab akhlak guru yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mengada-ada. Segala sesuatu. Iya, tapi apa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa? Thalabul ilmin, mencari ilmu. Ini belajar ini berhubungan dengan apa? Langsung 90 derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang menjadi dia husnul khatimah? Karena ada ilmu di hatinya. Al-ilmu nur. Apa ilmu ini? Itu Al-Quran Al-Karim dan hadats Rasul dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita main-main dengan ilmu, kita main-main dengan Al-Quran. Kalau kita main-main dengan ilmu, berarti kita bermain-main dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin kita munafikun atau orang jahil, wallahu alam. Tapi andai kata kita memuliakan Al-Quran, kita memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat derajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.